Cara membangun keyakinan baja. Rahasia manifestasi yang selalu berhasil. Sedulur, panjenengan bilang sudah melakukan manifestasi. Tapi kenapa ya setiap kali melihat saldo bank, hati panjenengan berbisik, wah asumsinya tidak akan berhasil nih. Masalahnya para sedulur bukan pada teknik yang panjenengan gunakan, tetapi pada akar keyakinan panjenengan atau struktur keyakinan panjenengan. Mas Neville Goddard berkata, keraguan adalah satu-satunya dosa yang menghalangi panjenengan masuk ke tanah perjanjian. Bagaimana jika saya katakan bahwa panjenengan tidak perlu menunggu bukti untuk percaya, tapi panjenengan harus percaya dulu agar bukti itu terpaksa muncul. Di video ini, Pak Lang akan bongkar cara membangun keyakinan sekuat baja yang tidak tergoyahkan oleh realitas apapun. Jadi ikuti Pak Lang sampai selesai. Sedulur, banyak orang bertanya pada saya begini, Pak Lang, bagaimana caranya supaya saya benar-benar yakin kalau manifestasi saya bakal terjadi? Saya sudah coba afirmasi ini itu. Tetapi di dalam hati saya masih merasa kok kayaknya bohong ya, koyo ngapusi itu. Sedulur, keyakinan atau belief bukanlah sebuah emosi yang datangnya itu mak bedunduk ya tiba-tiba. Keyakinan adalah sebuah keputusan. Mas Neville Goddard mendefinisikan keyakinan sebagai asumsi yang dipertahankan sampai menguat menjadi kenyataan. Itu keyakinan. Keyakinan bukan tentang perasaan religius atau spiritual yang menghubung tinggi ya. Keyakinan dalam law of assumption adalah pengetahuan batin bahwa hal itu sudah selesai, sudah tuntas, sudah kaleksanan, dan deal. Nah, masalahnya nih, Posdulur, otak kita itu dirancang untuk percaya pada hal yang kita lihat saja, sing ketok moto. Jika mata kita melihat dompet kosong, maka otak akan bilang, saya nggak punya uang, saya miskin. Untuk membangun keyakinan manifestasi, panjenengan mesti belajar untuk apa ya? Untuk mengabaikan apa yang terlihat mata itu dan lebih percaya pada apa yang panjenengan bisa lihat di dalam alam yang tidak kelihatan, yaitu alam pikiran panjenengan sendiri. Nah, berikut ini Pak Lang akan sajikan beberapa langkahnya untuk membangun keyakinan seteguh baja itu. Langkah pertama yaitu teknik persistensi atau persisten. Keyakinan itu dibangun melalui pengulangan. Panjenengan tidak yakin saat pertama kali naik sepeda, tapi setelah ribuan kali mencoba, panjenengan tidak perlu berpikir-pikir lagi. Mau menggok ngiwo menggok dengan gampang wae, nggak usah mikir, bahkan panjenengan bisa sambil main HP kan. Sama halnya dengan manifestasi. Jangan tunggu sampai panjenengan merasa yakin baru mulai. Mulai saja berasumsi dan tetaplah ada dalam asumsi itu. Atau dalam bahasa Indonesia persis. Jika keraguan muncul, jangan dilawan. Cukup kembali ke asumsi panjenengan lagi. Kemudian langkah kedua, gunakan bukti-bukti yang terjadi di masa lalu. Atau istilahnya small win. Small win itu artinya keberhasilan-keberhasilan kecil di masa lalu. Salah satu cara tercepat membangun belief adalah dengan mengingat kembali hal-hal kecil yang pernah panjenengan manifestasikan di masa lalu. Ya, kadang-kadang manifestasi yang tidak sengaja. Pernahkah panjenengan memikirkan seorang teman lalu dia tiba-tiba nelpon? Nah, itu kan manifestasi. Pernahkah panjenengan menginginkan makanan tertentu, umpamanya getuk goreng? Lalu tiba-tiba ada yang membawakan getuk goreng. Itu juga manifestasi. Nah, ingat-ingatlah bukti-bukti kecil ini sebagai modal untuk meyakinkan pikiran bawah sadar panjenengan bahwa hukum asumsi itu memang nyata dan selalu bekerja. Begitu caranya. Lantas langkah ketiga, panjenengan mesti jadi tuan atas pikiran panjenengan sendiri. Yang terjadi, banyak orang menjadi budak dari pikirannya sendiri. Saat pikiran negatif datang, mereka panik. Jadi bangunlah keyakinan dengan menyadari bahwa panjenengan adalah pencipta, kreatornya. Panjenengan adalah otoritas tunggal di dalam dunia panjenengan. Jika panjenengan memutuskan untuk sukses, maka tidak ada seorang pun atau kondisi luar yang sanggup membatalkannya, kecuali diri panjenengan sendiri. Pak Alang katakan juga ya, banyak orang mengira keyakinan itu harus penuh gairah, penuh euforia, kayak nonton bal-balan pas menang, ya jagoan yang menang. Bukan begitu, itu bukan keyakinan. Puncak dari keyakinan itulah rasa wajar, ya rasa biasa-biasa saja, atau dalam bahasa Inggris naturalness. Jika panjenengan sudah yakin akan mendapatkan sesuatu, panjenengan itu justru merasa tenang, santai, biasa-biasa saja.
Bahkan sedikit bosan karena pengen tahu itu sudah pasti menjadi milik panjenengan. Keyakinan yang sejati itu tidak kok berteriak-teriak kencang banget, tapi apa ya, tapi nadanya itu tenang. Kenapa ya? Karena semua sudah selesai. Jadi keyakinan itu mirip dengan keadaan kita punya tangan ini. Kan biasa aja rasanya. Bukan karena kita punya dua tangan ini terus kita teriak-teriak seneng banget sepanjang jalan nyanyi-nyanyi cerita ke orang-orang kalau kita punya tangan. Kan enggak, kan biasa aja. Pokoknya ada tangan ya kita gunakan tangan itu. Gitu saja kan. Baik sedulur, sebagai penutup dari video ini, Pak Lang tekankan dengan sungguh-sungguh pada panjenengan. Jangan biarkan realitas 3D atau tiga dimensi mendikte siapa diri panjenengan. Jangan mau panjenenganlah yang harus mendikte realitas panjenengan. Bangunlah keyakinan panjenengan setiap hari, mulai dari hal-hal kecil, sampai panjenengan mencapai titik di mana panjenengan tidak lagi berharap. Oke? Sampai jumpa di video yang lain. Salam seger waras.